Shalom, damai di hati. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan memulaikan tata ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan ibadah keluarga kita, walaupun kita melaksanakannya masih di rumah masing-masing, kita akan memulaikannya dan ibadah ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Nova Karinda, Sarjana Teologi. Sambil pendeta dalam persiapan, saya jemput kita untuk berdiri. Kita melakukan bersama-sama klik nomor 188, dia hanya sejauh doa. Panggilan beribadah. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Mika 6 ayat 8. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita melakukan pertolongan-Mu. Berada dekatmu,
kita tabiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah kolom dalam keluarga kita malam ini, jadilah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Bapa Sorgawi. Jemaat disilakan duduk. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Pujian waktu Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, merenungkan firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Dimuliakanlah Bapa dalam Yesus dengan seluruh hidup kami. Karena kasih karunia-Mu yang sungguh melimpah bagi kami. Bersyukur malam ini kami boleh lagi beribadah bersama dari rumah kami masing-masing untuk meninggikan Engkau. Kami mau membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Bapa, beri roh pengertian bagi kami untuk kami mampu memahami apa yang Engkau kehendaki dan bawa kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji Allah Bapa dalam Yesus yang berfirman kami mendengar. Amin. Pembacaan dalam Amsal 8 ayat 14 sampai 21. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah,
dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar, berkuasa juga, para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hatiku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Demikian pembacaan Alkitab untuk menjadi perenungan kita malam ini. Shalom, damai di hati, Shalom. puji Tuhan. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini ada banyak hal yang mengubah kita, termasuk aktivitas kita, kebiasaan kita. Dan di masa ini tidak jarang kita mendengar atau mungkin kita sendiri yang mengungkapkan kalimat seperti pakai hikmat kuat. Tuhan kan ada kasih hikmat pada orang, pakai tuh hikmat. Saudara, menurut kita apa itu hikmat? Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis hikmat adalah kebijakan. Nah, kalau kebijakan, ada kebijakan manusia, belum tentu itu menjadi kebijakan Tuhan. Ada kebijakan Tuhan, belum tentu itu yang dimau manusia. Jadi, kebijakan hikmat. Ada hikmat manusia, ada hikmat Allah. Saya mengutip khotbah Pendeta HWB Sumakul pada ibadah minggu kemarin. Dia mengatakan, orang yang pintar belum tentu berhikmat. Tapi orang yang berhikmat pasti pintar. Dan juga dia mengatakan, hikmat itu bisa diajak berbicara. Nah, saudara, apa kata Alkitab tentang hikmat? Dalam Ayub 28 ayat 28 mengatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Kalau dalam Amsal, masih dalam Amsal 8, tapi ayatnya yang ke-12, di situ tuliskan, aku hikmat. Jadi hikmat menunjuk pada seorang pribadi. Amsal bilang, aku hikmat. Seorang pribadi yang bisa diajak bicara. 1 Korintus 1 ayat 30 dituliskan begini. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi di sini mau mengatakan kepada kita bahwa hikmat Allah itu adalah Yesus. Jadi Yesus adalah hikmat Allah bagi kita. Nah, yang indah dan menarik saudara, kalau kita tahu bagian Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu sebenarnya menceritakan tentang Yesus. Perjanjian Lama, Yesus yang masih terselubung. Perjanjian Baru, Yesus yang nyata. Nah, kalau dalam pembacaan kita, Amsal 8 ini bicara tentang hikmat
dan hikmat yang bisa diajak bicara. Nah, kita belajar tadi bahwa hikmat Allah itu adalah Yesus. Maka mari kita lihat tentang Yesus, apa yang bisa Yesus berikan. Kita mengenal lebih dalam lagi tentang Yesus lewat pembacaan kita di Amsal 8 ayat 14 sampai 21. Ayat 14 bilang, "Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan." Pada Yesus ada nasihat, ada pertimbangan. Yesuslah pengertian, Yesuslah kekuatan. Kalau kita kenal Yesus ada nasihat. Kalau kita tahu Yesus kekuatan. Kalau kita tahu pada Yesus ada pertimbangan. Kenapa kita jarang datang kepada Yesus? Kita cuma banyak kali berkata percaya Yesus, tetapi bagaimana pengandalan kita kepada Yesus? Kita punya banyak masalah, kita punya banyak pergumulan, apalagi di masa pandemi ini. Apakah itu masalah keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua kita? Kita punya masalah dengan pekerjaan kita, punya pergumulan dengan perekonomian kita, punya masalah dengan tempat tinggal kita, aktivitas kita. Firman bilang, pada Yesus ada nasihat. Mari datang minta nasihat kepada Yesus, jangan di medsos. Mari datang curhat Pak Yesus, jangan pataman pribadi. Mari datang serahkan semua apa yang menjadi keinginanmu kepada Yesus. Karena pada Dia ada nasihat, dan pada Dia ada damai, ada sukacita, dan pada Dia engkau tidak akan dikecewakan. Yesus itulah hikmat. Ayat 15, karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Saudara, firman ini mau mengatakan bahwa Yesus yang menetapkan pemimpin-pemimpin. Raja, pemerintah, pembesar, siapapun pemimpin itu ditetapkan oleh Yesus. Artinya kita mungkin berpikir, kalau Yesus yang menetapkan pemimpin, kenapa kadang ada pemimpin yang melakukan sesuatu yang tidak baik? Belajar dari orang Israel, ketika Allah menetapkan raja-raja, banyak raja-raja yang jahat, raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Dan akibatnya itu juga berimbas pada orang Israel. Nah, ketika Yesus yang menetapkan pemimpin, sebagai pemimpin kita tahu bahwa kita bukan apa-apa kalau bukan karena Yesus. Sehingga mari dengan kerendahan hati tetap meninggikan Yesus, tetap berserah kepada Yesus. Sehingga dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dimanapun, tetap setia kepada Yesus. Tapi kita juga sebagai yang dipimpin, anggota jemaat, anggota masyarakat, apakah kita dalam satu organisasi, siapapun kita yang dipimpin, ketika dikatakan Yesus yang menetapkan pemimpin, jangan bergantung pada pemimpin, tapi bergantung pada Tuhan. Hormati, hargai pemimpinmu, doakan, tapi jangan bergantung pada orang. Kalau bergantung pada pemimpin, cari muka. Tapi mari bergantung pada Tuhan. Sambil membawa mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Karena Dia yang menetapkan dan Dia adalah segala-galanya. Yesus yang kita tahu Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Saudara, Tuhan mengasihi kita dan Dia mau mari kita lebih dekat dengan Dia, lebih kenal Dia. Tidak cukup dengan ucapan kita bahwa kita rajin beribadah, kita rajin masuk gereja. Gereja sekarang dibatasi. Bagaimana kita mengenal Yesus? Hal yang indah yang sebenarnya diberikan kepada kita, apalagi di masa pandemi ini, dengan tidak bisa bergereja. Saudara, baca Alkitab,
berdoa di rumah, kenali dia lebih dekat lagi dengan firman yang terus kita buka, baca, belajar setiap hari, dan alami dia setiap hari. Ketika itu kita lakukan, maka saudara, kasih itu meliputi kita dan itu mengubah kita untuk tidak takut, tidak ragu, tidak khawatir di masa pandemi ini, apapun masalahmu. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Kekayaan itu ada pada Yesus. Dalam Amsal 10 mengatakan 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah kita tidak akan menambahinya. Akan Yesus berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Kekayaan itu dari Yesus. Bahkan dia bilang dia lebih dari emas dan perak. Dia lebih dari apapun yang ada. Karena miliki dia lebih dalam lagi. Cintai dia lebih dari apapun yang ada. Saudara, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan ketika dia biarkan kita hidup, dia beri nafas kita, maka kita pun akan dipelihara. Dia cuma mau percaya kepadanya dan gantungkan hidupmu kepadanya. Apapun yang engkau mau, dia berikan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Yesuslah kebenaran. Dialah jalan, dialah kehidupan. Karenanya kembali mau mengatakan, kenali dia. Apapun saudara yang engkau alami, yang engkau hadapi, apapun yang engkau butuhkan, apapun yang engkau rindukan, maka datanglah kepada Yesus. Kenali dia lebih dalam lagi, akrablah dengan dia, cintai dia, dan taruh seluruh hidup kita kepada Yesus. Cuma Yesus, tidak ada yang lain. Karena dengan Yesus engkau tidak akan dipermalukan. Dengan Yesus engkau akan diangkat naik bukan turun. Dengan Yesus engkau akan dilindungi. Dengan Yesus engkau akan diberkati. Dengan Yesus hidupmu menjadi sungguh berharga. Yesus itulah hikmat. Milikilah hikmat yang adalah Yesus, hikmat Allah bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau membuka suara hatimu bagi kami dengan mengingatkan kami bahwa Yesus adalah hikmat-Mu bagi kami. Membawa kami untuk mau lebih dekat kepada Yesus, lebih mencintai Yesus, mengandalkan Yesus lebih dari apapun. Di tengah-tengah hidup yang kami jalani, banyak pergumulan, banyak persoalan. Tetapi bersama Yesus, kami tidak perlu ragu dan khawatir. Menggantungkan hidup kepada Yesus, mengubah keberadaan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar. Meteraikan firman-Mu bagi kami, karena kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, amin. Kita memberi persembahan, kita menyanyi hati sebagai hamba. Untuk membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
Mari berdoa. Bapa di sorga, kami boleh beribadah malam ini karena kemurahan kasih-Mu bagi kami. Kami percaya ibadah kami mengandung janji, baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Olehnya dimuliakanlah Engkau Bapa dengan kemurahan-Mu yang Engkau berikan bagi kami dalam persekutuan ibadah di rumah masing-masing. Kami memberi persembahan, kuduskan apa yang kami beri, berguna untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Diberkatilah setiap anggota jemaat Rondor Paniki Bawah, suami istri, bapak ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu, untuk semakin mencintai-Mu Yesus, semakin mengenal Engkau, semakin mengandalkan Engkau, merasakan bagaimana besar artinya Yesus dalam hidup kami. Terpuji Bapa, memberkati semua pelayan khusus yang ada di Jemaat Rondor Paniki Bawah, badan pekerja dan semua pelayan khusus. Kemurahan Tuhan nyata membawa kekuatan sukacita bagi mereka untuk mampu melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kemuliaan Tuhan. Pendeta Theo Tawaris Master Teologi sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat selalu dikasihi Tuhan dengan kerendahan hati untuk tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Semua komisi yang ada di Jemaat Rondor diberkati. Pemerintah kami diberkati. Dalam segala tanggung jawab mereka, biar mereka lebih mengandalkan Engkau Yesus yang telah menetapkan mereka. Terpuji Bapa dalam Yesus. Terima kasih untuk persekutuan ibadah malam ini. Terima kasih untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penatua Listi dan pelayan khusus Penatua Delvi yang boleh bersama kami, tim multimedia, prokantor dan tim musik. Terima kasih Bapa, semua yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati pribadi kami dan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Disilakan kita berdiri, kita tutup ibadah ini, kita menyanyi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita menerima berkat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang sampai Maranatha. Demikian ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kehidupan pribadi keluarga kita, Jemaat Rondor Paniki Bawah. Amin.